yang tidak kembali sebelum mati bagaimana mau ketemu Allah? Itu yang pertama pertanyaan. Dan pertanyaan yang kedua, sholatlah sebelum sholat matikan dulu badannya. Maksudnya mati itu sebelum sholat itu seperti apa? Nah, itu yang ketiga, apa tanda-tandanya kalau Allah sudah menyatu dengan kita? Itulah Pak, ya pertanyaan yang disampaikan oleh ayu saya namanya Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup satu orang aja yang nanya Pak ya. Ini pertanyaan sudah berat ini. Tiga lagi. Yang pertama yang ditanyakan tadi apa tadi? Kembali ya Pak? Kembali sebelum mati. Bagaimana kembali kepada Allah sebelum mati? Betul Pak. Dikembalikan, kan ada ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Kembalikan dulu. Apa yang dikembalikan itu apa yang Allah serahkan sama kita. Coba saya tanya, bapak-bapak punya ruh apa tidak? Punya. Alhamdulillah. Pernah bikin ruh? Nah, pernah beli? Enggak. Nah, kok bisa punya? Dari mana dapat? Nah, bikin nggak pernah, beli kok punya? Yang bikin siapa? Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Ruhnya siapa itu? Ruhnya Allah, bukan ruh kamu, bukan. Cuman kita ngaku punya. Nah, ngaku punya itu kembalikan itu. Kembalikan, jangan ngaku-ngaku punya. Kalau nggak punya apa? Bohong kita nanti. Inilah kita sampai tua ngebohongin diri sendiri kita. Ngaku punya padahal nggak punya gitu. Ya dah. Nah, kita merasa mendengar. Telinga kita mendengar. Apa telinga kita mendengar? Iya katanya. Ya dah. Coba lihat mayat. Mayat ada telinga nggak? Ada. Telinga mayat ngedengar nggak? Enggak lagi. Berarti bukan telinga yang ngedengar itu. Yang ngedengar itu sama. Sama itu punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita. Nah, balikkan, Allah yang mendengar, bukan kita. Ada? Kita tahu punya ilmu. Benarkah punya ilmu? Nggak usah jauh-jauh. Pak, ini warna apa, Pak? Hitam. Kata kita. Kata Allah, ini warna apa? Hitam juga. Kenapa begitu? Karena tahu kita ini hitam karena dikasih tahu sama Allah. Coba kalau belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita ini hitam apa bukan. Jadi kalau begitu yang berilmu siapa? Allah. Nah, jangan ngaku punya ilmu. Itu yang dikembalikan, Pak. Akuan-akuan kita tuh hilangkan dulu. Supaya duduk kita di tauhidnya itu. Duduk kita kepada Allah. Jangan duakan Allah itu, Pak. Allah itu satu. Dia yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Ya. Bapak Ibu pernah ngaca enggak? Pernah. Alhamdulillah. Ketika kita ngaca, nah, umpama ini kaca, ini kue nih, Pak, bukan kaca. Ini contoh, ini kaca. Yang dipandang apa? Bukan, yang dipandang cermin. Bukan muka yang dipandang, Pak, cermin yang dipandang. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa, Pak? Muka kita? Bukan. Bayangan wajah kita. Yang dalam cermin itu muka kita bukan? Bukan, itu bayangan wajah kita. Yang muka kita ini, nah. Kalau itu muka kita yang cermin itu coba pencet-pencet, sakit enggak? Enggak. Jadi yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Tapi meskipun kita melihat bayangan wajah, serasa-rasa melihat asli wajah kita itulah.
Walaupun bayangan yang kita lihat, tapi seolah-olah melihat wajah asli kita itu. Nah, begitulah nur Allah terlihat, seolah melihat Allah itulah. Ya, itu ya. Nah, sekarang Bapak itu ngaca, melihat ada bayangan wajah kita di dalam cermin. Sama apa tidak bayangan wajah dalam cermin dengan wajah kita? Sama. Kalau begitu wajah Bapak ada berapa? 2. Masya Allah. Wajahnya cuma 1, Pak. Ya. Ini kalau cerminnya dibuang, masih ada nggak bayang di dalam itu? Nggak ada, berarti 1 wajah Bapak itu. Nah, begitulah kita melihat tauhid itu, Pak. Kita ini banyak tertutup oleh bayangan. Ya, ini bayangan semua. Ya, ya. Kadang-kadang kita ditutupi oleh bentuk, padahal Allah itu muhitul lil alamin, meliputi semua alam. Ya, bagi mereka yang paham, Allah itu begitu jelas terlihat, Pak. Tapi yang nggak ngerti, nggak ngelihat adanya Allah. Jadi kalau kita nggak ngelihat adanya Allah, bukan Allahnya yang nggak ada, Pak, kitanya yang buta. Ya, man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Jadi itu, Pak, kembali kepada Allah sebelum ajalmu tiba. Jadi 4 yang dikembalikan tuh, Pak. Kenapa 4? Karena diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Kapan? Sebelum ajal tiba. Itu yang saya sebut itu kembali sebelum ajal tiba, sebelum mati. 1. Nah, makanya pertanyaannya berat-berat ini. Yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua pertanyaannya, kalau kita mau sholat harus memandikan dulu. Nah, bahasa tasawufnya hilangkan diri. Kalau mati kan sudah tadi dimatikan. Ya, sekarang hilangkan diri dulu. Sebelum kita sholat, menghilangkan diri. Nah, bagaimana cara menghilangkan diri? Bukan nyumput, Pak. Ya, menghilangkan keakuan diri kita. Bagaimana mungkin kita akan menemui Allah kalau kita masih mengaku adanya kita? Hilangkan dulu diri kita ini. Nah, baru kita bisa merasakan sholat. Makanya untuk khusyuk sholat itu ilmunya harus lengkap, Pak. Ya, jadi nggak ada ilmu khusyuk, nggak ada. Yang ada ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuk datang sendiri, Pak. Mana ilmu tentang sholat? Pertama tentu tahu dalam ilmu syariatnya. Ya, rukun 13 tahulah kita. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu makom takbirnya. Makom takbir itu ada 4, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, apa itu ihram, apa itu mi'raj, apa itu munajat, apa itu tubadil? Nah, itu perlu dikaji secara khusus itu. Ya, karena waktu kita terbatas, nggak mungkin kita sampaikan pada saat ini. Yang ketiga, kita tahu kiblat yang 4. Mana kiblat sholat? Kiblat itu arah, Pak. Nah, yang terarah itu 4 macam. Ya, maka disebut kiblat. Ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia. Nah, kalau kiblat tubuh Baitullah di Mekah, ya, fa'ain apa namanya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, arahnya langsung ke Baitullah. Tapi kalau kita sholat di luar Masjidil Haram, kita mengarah ke Masjidil Haram. Cukup itu. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu kiblat tubuh. Jadi walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tetap saja yang menghadap ke Baitullah itu dada kita. Wajah kita ke tempat sujud. Jangan pula menengadah begini ngeliat Ka'bah kita sholat. Allah tuh nggak nongkrong di dalam, nggak.
Tetap saja dada kita mengarah ke Baitullah, tapi wajah kita mengarah ke tempat sujud. Itu namanya kiblat tubuh. Mana kiblat hati, mana kiblat nyawa, mana kiblat rahasia. Nah, kalau yang tiga ini nggak boleh berubah sama sekali, Pak. Kalau kiblat tubuh bisa berubah, Pak. Kita sholat di kapal, arahnya ke sana. Belum selesai, baru 1 rakaat. Kapalnya jalan, muter kapalnya. Apa kita semuter-muter juga? Enggak usah, lanjut aja. Nah, itu makanya kiblat tubuh bisa berubah. Tapi kalau kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia, ini enggak boleh berubah sama sekali. Ya. Kalau dalam sholat mulai takbir sampai salam, itu dalam sholat. Kalau filsafatnya mulai lahir sampai mati. Takbir lahir, salam mati. Nah, mulai lahir sampai kasana arahnya. Cuman kadang-kadang akal kita belum nyampai, maka kita perlu belajar dulu. Nah, kapan kita diwajibkan? Pada saat kita sudah mulai tahu tadi. Nah, mulai belajar kita mana kiblatnya hati, mana kiblatnya nyawa, mana kiblatnya rahasia. Kalau nggak tahu kiblat yang tiga ini, ya bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat? Maka itu ilmu tentang sholat. Lalu kemudian bagaimana cara menghilangkan diri? Sebelum sholat hilangkan dulu diri. Nah, bagaimana cara menghilangkan diri? Bagi mereka yang ahlinya, kalau Allah mentakdirkan, Pak, begitu takbir Allahu Akbar, hilang, tak terlihat lagi oleh mata. Bagi mereka yang ahlinya, begitu takbir, bukan saja khusyuk, Pak, dirinya sudah nggak kelihatan. Ini namanya timbang terima khusus, ya, kalau Allah mentakdirkan. Tapi nggak usah diharap-harap yang begitu, Pak. Ya, nggak. Kalau bukan bagian kita nggak dapat juga, nggak. Nah itu diantara ilmu-ilmu tentang sholat. Jadi mematikan diri itu menghilangkan diri sebelum kita sholat. Ya, hilangkan keakuan diri kita. Dan terakhir apa tadi? Bagaimana ciri-ciri kalau Allah sudah? Ya, ciri-cirinya kalau Allah sudah bukan menyatu, Pak. Kita ini bukan menyatu sama Allah, bukan. Ya, tugas kita bukan menyatu dengan Allah, bukan. Dan bukan untuk jadi Allah, bukan. Tugas kita menghilangkan adanya diri kita. Kalau sudah hilang, yang tinggal hanya ada Allah saja. Ya, kalau menyatu berarti dua, Pak. Ada yang tempat menyatu, ada yang bersatu. Hulul namanya ada. Kita bukan menyatu, ya, tetapi menghilangkan apa yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah. Itu kalimatnya itu. Jadi artinya menghilangkan keakuan diri kita. Kalau kita sudah hilang kan kosong. Nah, kalau seorang yang tinggal siapa? Hanya Allah. Nah, itu ya. Jadi cara kita untuk itu hilangkan diri dulu. Maka nafi isbat. Maka iman itu saya bilang dulu ya, iman kita ini ada 3. Kalau istilah saya imannya anak-anak, imannya orang dewasa, imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak apa? Percaya Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah itu hidup, percaya Allah itu mendengar. Itu imannya anak-anak yang begitu. Baru sekedar percaya. Imannya orang dewasa tidak sekedar percaya, merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Ini imannya orang dewasa. Dalam bahasa tasawufnya iman mutawassit. Tapi di tingkat ini ketika dilihat dari tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga apa? Tidak lagi merasa bersama Allah, enggak. Kalau masih merasa bersama Allah masih mendua itu. Masih syirik itu. Tidak lagi merasa dilihat Allah, tidak. Kalau masih merasa dilihat Allah, berarti ada 2, ada yang melihat, ada yang dilihat. Ya, masih syirik juga. Ya, tapi untuk makom mereka yang ada di situ sah-sah saja, itulah dia tahu. Fazkurullah ala ma hadakum, berzikir pada Allah sesuai yang ditunjukkan. Nah, tapi di makom yang ketiga ini yang saya sebut dengan imannya orang tua. Tidak lagi merasa bersama Allah, tetapi merasakan ketiadaan dirinya, yang ada hanya Allah. Nah, hanya satu, ya,
Tidak lagi merasa dilihat Allah. Enggak, apa mau dilihat Allah? Memang Allah itulah yang melihat. Ya, yang dilihat itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ya, itu makanya al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah satu. Tapi ketika kita bicara satu, kita harus pisahkan dulu. Ibarat kita ini apa? Ini buah. Yang kita lihat kan cuma satu buah. Coba kaji buah ini, ada kulitnya, ada dagingnya, ada isinya, ada rasanya, kan begitu. Nah, kalau kita simpulkan apa? Ada kulit bagian luar, ada daging bagian dalam. Nah, jadi kalau kita katakan satu buah, betul satu buah, maka abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang nyembah satu. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Zat menyaksikan sifat, sifat memuji zat. Jadi zat menguji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Afalnya afal Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, afalnya sifatnya zatnya zat Allah. Ya, jadi zat, sifat, asma dan afal. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, afalnya afal Allah, asmanya asma Allah. Punya dia semua. Maka orang bilang al-abid wal ma'bud satu, Bukan Tuhan menyembah Tuhan, bukan. Yang berbuat sifat. Nah, Bapak kalau makan mangga, yang dinikmati apanya? Rasanya. Tapi yang dimakan apa? Mangganya, gitu. Garam, gitu. Yang kita beli garam, Pak. Tapi yang kita butuhkan asinnya, gitu. Beli garam tapi enggak asin. Ya, bukan garam namanya itu. Ya, pupuk urea itu. Kan hampir sama itu. Gitu. Jadi yang dibeli garam, yang dibutuhkan asin. Yang dibeli gula, yang dibutuhkan manis, bukan asin. Jadi itu Pak. Jadi maksudnya menghilangkan itu dulu ya. Jadi artinya hilangkan keakuan diri untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Baik Bapak Ibu, karena waktu mungkin kita cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Buya dan doa. Ada yang ulang tahun. Ibu Ayah di sebelah ulang tahun. Lebih keluarga Dimas. Mohon doa dari Buya. Oh, nyanyi apa doa? Doa. Yang sering berpantun itu Bu ya. Iya, kalau nyanyi kan mulai selamat ulang tahun. Pak Suryadi yang ahli nyanyi itu. Kalau enggak Pak Ripto, mana Pak Ripto?